Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan kuliah kita, yaitu tentang single flash. Sekarang yang bagian B atau bagian kedua. Nah, kita akan bahas sekarang tentang sistem konversi energi. Nah, flash itu dapat terjadi di beberapa tempat. Yang pertama, yaitu di reservoir saat fluida mengalir melalui formasi permeabel, artinya berpori ya, dengan penurunan tekanan yang menyertainya. Jadi ini masih di dalam bumi. Kemudian yang kedua, itu dapat terjadi di sumur produksi, di mana saja di titik masuk ke kepala sumur, ya akibat hilangnya tekanan. Nah, hilangnya tekanan ini akibat karena gesekan dan gravitasi di kepala sumur itu. Atau yang ketiga, yaitu di saluran masuk pemisah yang berbentuk siklon ya, atau siklon separator ya. Ini juga dapat terjadi flashing. Nah, flashing itu intinya adalah pemisahan antara fluida cair dan fluida yang berbentuk gas atau uap gitu ya, akibat dari tekanannya itu diturunkan. Nah, secara skematik kita dapat melihat sistem single flash power plant ini sebagai berikut. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini PW atau production well, sumur produksi ya. Geofluid atau fluida geothermal itu ini dikeluarkan dari perut bumi melalui sumur produksi ini. Nah, kalau geofluid itu mau digunakan, fluida geothermal itu mau digunakan untuk pembangkit, maka dialirkan ke atas ini. Tetapi kalau tidak digunakan, misalnya pembangkitnya trip atau lagi ditutup, atau mungkin pembangkitnya belum siap, maka fluida geothermal itu dibuang, ya, dibuang ke atmosfer ini melalui sebuah alat namanya silencer. Silencer ini gunanya adalah untuk meredam suara, jadi untuk membuang suara bising yang dari uap ini, ya. Jadi nanti uapnya dibuang ke atas sini, kemudian nanti cairannya itu dibuang ke sini. Lalu bisa diinjeksikan lagi. Nah, kalau uap ini mau kita gunakan, maka valve yang ke arah silencer ini ditutup sehingga fluida geothermal itu ke atas sini. Ke atas sini lalu masuk ke siklon separator. Nah, di siklon separator ini nanti yang fluida yang berupa uap itu akan naik situ, kemudian yang cair itu turun ke sini atau sering disebut dengan brine ya. Nah, brine itu langsung dibuang ya melalui water piping ini, kemudian diinjeksikan ya, buangnya itu diinjeksikan lagi ke bumi. Nah, untuk uapnya yang berada di atas ini, maka akan masuk melalui pipa ini, ya. Kemudian ini ke valve, kemudian lewat steam piping, masuk ke sini di remover ini, semua mist ya, atau embunan mist itu kabut ya. Kabut jadi butiran-butiran air itu dipisahkan lagi di sini. Nah, yang berupa air nanti dibuang ke bawah sini, sedangkan uapnya yang relatif kering itu naik sini. Kemudian ini aliran utamanya ini langsung masuk ke steam turbine. Ya, steam turbine. Nah, steam turbine ini dikoppel dengan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang menghasilkan listrik ke sana. Ya, ini nanti disambung dengan trafo dan segala macam, nanti baru masuk ke jala-jala gitu ya. Baru listriknya itu dikirim atau
didistribusikan kemana gitu. Nah, kemudian uap yang masuk ke turbin ini tadi kan memutarkan sudu-sudu turbin ya di dalam sini ini. Kemudian keluar ini kondisinya tekanannya sudah sangat rendah. Ya, fasenya itu sebagian berupa uap, sebagian sudah mencair. Ini masuk ke kondenser sini. Uap tadi yang belum berubah menjadi fase cair itu dikondensasikan di dalam kondenser ini. Ya, kemudian hasil kondensasi ini adalah air yang jadi fase cair ya, dengan temperatur yang agak tinggi. Maka kalau air ini mau digunakan atau mau dipompakan lagi ke bumi, maka didinginkan lagi ke cooling tower. Nah, ini cooling tower. Jadi air kondensat itu disemprotkan di sini ya, atau dijatuhkan di dalam cooling tower ini dari bagian atas. Kemudian dari sisi lain di cooling tower ini ada udara dingin masuk. Ini akibat adanya fan yang di atas ini yang menyedot udara di dalam sehingga udara luar ini masuk ya, terjadi perpindahan kalor konveksi di sini, kemudian air panas tadi akan jatuh di cooling tower basin ini dalam kondisi yang dingin. Nah, kemudian air yang dingin digunakan untuk apa? Sebagian digunakan untuk pendingin kondenser ini ya, untuk mengkondensasikan uap tadi. Ini terus disirkulasikan gitu. Sebagian besar ini diinjeksikan ke bumi. Nah, kita kembali melihat di dalam kondenser ini. Kondenser itu bekerjanya itu pada tekanan yang sangat rendah, bahkan mendekati vakum. Nah, untuk mengkondisikan itu, ya, untuk mengkondisikan supaya kondisinya itu mendekati vakum, ya digunakan ini namanya steam ejector gitu ya. Jadi non condensable gas yang ada di dalam kondensor ini dibuang keluar gitu ya, dengan cara dieject ya, atau menggunakan ejector ini, di mana ejector itu adalah ini uap lalu disemburkan di sini di bagian yang divergen ini, kemudian non condensable gas dari kondenser itu akan terbawa keluar. Nah, ini secara skematik bekerjanya single flash power plant itu seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari siklon separator yang ditempatkan di dekat wellhead ini. Kemudian ini detail dari separatornya. Jadi geofluid atau fluida geotermal itu masuk ini di samping. Kemudian ini juga dapat kita lihat ya, pandangan sampingnya seperti ini masuk di sini. Kemudian yang berupa cairan atau brain itu terus ke bawah. Ini ya dikeluarkan lewat ini. Kemudian yang uap itu ke atas, yang fase uapnya itu ke atas, kemudian masuk ke sini. Nah, ini baru dibawa ke steam turbine. Nah, ini parameter-parameter yang ada di separator maupun di moisture remover ya. Moisture remover itu yang membuang butir-butir air yang ikut di dalam uap tadi. Ini kecepatan maksimum dari uapnya segini dan seterusnya, ini ya parameter-parameter di situ. Nah, kemudian typical turbine element materials itu ini, jadi pipa yang digunakan itu pipa baja ya, spesifikasinya itu. Kemudian high pressure casing turbin di bagian high pressure itu ini bisa dicermati sendiri ini ya, tabel ini tidak perlu saya
bacakan satu per satu. Nah, demikian untuk kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian menjadi lebih jelas mengenai sistem di dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP tipe single flash. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya, ya, di video berikutnya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.